قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Faslun fil mu'arrifati, fasal dalam menjelaskan ta'rif-ta'rif atau macam-macam ta'rif, macam-macam definisi. Cuman sebelum kita ke sana, karena setelah lama kita tawakuf, itu ya kajian berhenti karena beberapa hal. Sekarang alhamdulillah dimulai kembali. Faslun sebelum itu kita membicarakan tentang wal lafdhu imma talabun aw khabaru wa awwalun salasatun satudkaru. Jadi lafad sebuah lafad yang dimaksud dengan lafad di sini itu adalah kaitannya dengan lafad yang murakkab kemudian yang mufid. Kalau istilah kita di nahwu kalam itu ya. Kalam atau kita lebih rinci lagi, kalam yang dimaksud di sini ada macamnya gitu. Ada macamnya, ada jumlah ismiyah, kemudian ada jumlah fi'liyah. Kemudian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini di dalam fan yang lain atau di dalam balaghah itu diistilahkan. Yang penting kita tahu kalau di sana bila mana kita menemukan lafaz atau menemukan kalam itu isinya itu tidak mungkin keluar dari dua hal ini. Itu. Jadi isi dalam kalam, isi dalam lafaz murakkab yang mufid itu tidak mungkin keluar dari dua hal. Gitu. Yang pertama ada musnadnya, yang kedua ada musnad ilihnya. Jadi yang pertama ada musnadnya, yang kedua ada musnad ilih. Kalau saya bilang umpamanya ja'a Zaidun, saya datang. Itu ja'ah itu musnad, Zaidun musnad ilih. Kalau saya balik umpamanya Zaidun ja'ah, Zaidun itu musnad ilih, ja'ahnya musnad. Atau bahasa lainnya kemarin yang saya pernah katakan, ada mahkum alih, ada mahkum bihi. Atau bahasanya kalau mahkum alih itu adalah sesuatu yang disifati sesuatu yang dihukumi. Jadi ada sesuatu yang dihukumi maka namanya mahkum alih. Kemudian ada sesuatu yang dijadikan hukum itu namanya mahkum bihi. Jadi tidak mungkin kalam itu keluar dari dua hal itu. Kalau tidak mahkum bihi itu yaitu mahkum alih. Kalau tidak musnad, ya berarti musnad ilih. Nah, cuman di sini kita tidak bahas permasalahannya kenapa? Karena permasalahannya ini ada kaitannya nanti dengan qadhiyah. Jadi kita pending. Entah sebelum dars ini, sebelum kajian yang sekarang ini saya pernah jelaskan atau tidak, wallahu alam. Cuman kita ingin pending ini. Jadi nanti setelah kita masuk ke bagian kedua dalam ilmu mantik, yaitu bagian tasdiqat, insya Allah. Jadi kalian kurung saja dulu. Al-Muhim ada beberapa yang belum ingin saya bahas karena kaitannya dengan tasdiqat. Itu dengan bagian kedua di ilmu mantik. Itu atau topik kedua di ilmu mantik yaitu tasdik. Bukan dengan bagian yang pertama yaitu tasawur. Bukan. Taib kita pending berarti. Gitu. Kalian kurungi dulu. Kemudian setelah itu faslun fi bayanil kul wal kulliyah wal juz wal juz'iyah itu sama juga. Itu nanti akan ada kaitannya dengan tasdik. Jadi saya pending juga. Gitu. Insya Allah nanti pembahasan ini gitu bait ke-35, bait ke-36, bait 37 sampai bait 39. Gitu. Itu insya Allah nanti kita akan bahas setelah saya membahas mahtamalas sidqa lidati jarah bait ke-50 gitu. Atau bagian kedua dalam ilmu mantiq yaitu bagian tasdiq. Jadi
Jadi seperti itu. Karena bagian pertama ini yaitu tasawur, kita sebelumnya berbicara tentang gitu supaya tracknya, supaya jalurnya itu tidak kemana-mana gitu. Jadi saya bagi semacam tadi. Jadi ada beberapa bait yang saya pending gitu. Saya tunda dulu. Karena bait-bait tadi yaitu 35 sampai 39 itu kaitannya dengan apa tadi? Itu kaitannya dengan tasdiq. Kita pending yang ini. Gitu. Maka kita langsung ke faslun fil mu'arrifat. Setelah sebelumnya kita membicarakan tentang permasalahan kuliat khamsah. Nah, saya ulangi kuliat khamsah ini supaya kawan-kawan lebih jelas. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kuliat khamsah. Kemudian kuliat khamsah itu ada apa saja kuliat khamsah itu? Ada jenis. Ya, kalau pembagiannya gini. Kuliat khamsah ada zati, ada arodi, ya enggak? Ada zati, ada arodi. Apa zati itu? Zati itu adalah gitu kulli yang menjadi bagian daripada esensi sesuatu, ya tidak? Dakhilun fil mahiyah. Gitu yang menjadi bagian atau yakunu juz'an lil mahiyah. Yang masuk kepada mahiyah, maka kalau yang masuk kepada mahiyah berarti dia menjadi bagian daripada mahiyah, daripada esensi sesuatu. Gitu. Kalau kita beri contoh umpamanya insan, maka di sana ada hayawan, ada natik. Nah, hayawan dan natik ini hayawaniyah, kemudian natikiyah. Hayawan dan natik itu berarti masuk menjadi bagian daripada insan. Masuk menjadi bagian daripada esensi manusia. Jadi gitu. Maka ini adalah dzati. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang disebut dengan arodi. Sesuatu yang arodi. Apa yang arodi itu? Sesuatu yang keluar. Kharij anil mahiyah. Dia keluar dari mahiyah. Kalau tadi dakhil fil mahiyah, sekarang kharij anil mahiyah. Keluar daripada mahiyah. Apa itu? Dua juga. Ya kan? Kalau tadi berarti yang kharij anil mahiyah berarti dia tidak menjadi bagian daripada esensi atau tidak masuk kepada esensi. Maknanya seperti apa? Maknanya pengertiannya bagaimana? Atau penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah gitu. Bila mana ada sesuatu tanpa hal tersebut, sesuatu ini. Bila mana ada sesuatu, kalau ada sesuatu, kemudian tanpa hal ini gitu, tanpa hal ini. Jadi berarti ada dua dong, gitu. Insan namanya. Bila mana ada insan tanpa ada dohik, apakah tetap akan ada insan? Ya, tetap akan ada. Oh, berarti dohik hal ini, dohik ini bukan sesuatu yang esensial, ya enggak? Bukan sesuatu yang esensial. Jadi bedanya antara zati sama arodi mudahnya gini. Kalau zati itu adalah sesuatu yang esensial, maknanya esensial, sesuatu tanpa hal tersebut, maka sesuatu itu tidak akan ada. Gitu. Beda halnya dengan arodi. Arodi itu tidak esensial. Seandainya sesuatu tanpa hal tersebut, maka sesuatu itu akan tetap ada. Akan tetap ada. Akan tetap terwujud gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Maka sesuatu ini tidak esensial. Gitu ya. Mudah kan ya? Ya. Jadi seperti itu. Nah, maka ini adalah arodi. Cuman kemudian zati ini ada yang gitu. Ada bagian yang zati tadi. Zati ini ada bagian kuli yang zati, kemudian dia bisa dimiliki oleh banyak mahiyah, oleh banyak hakikat, ya, oleh banyak hakikat. Contohnya hayawan bisa dimiliki oleh hakikat manusia, bisa dimiliki oleh hakikat singa, bisa dimiliki oleh hakikat kuda, bisa dimiliki oleh hakikat gitu dan seterusnya. Jadi
ada bagian daripada dzati yang dia bisa dimiliki oleh banyak hakikat, maka ini namanya jenis. Ada bagian daripada dzati yang tidak bisa dimiliki oleh banyak hakikat, tapi khusus untuk satu hakikat saja. Ini namanya adalah fasl. Seperti natik. Natik itu hanya dimiliki oleh satu hakikat, yaitu manusia. Tapi tidak dimiliki oleh singa, tidak dimiliki oleh kuda, jadi tidak dimiliki oleh asad, tidak dimiliki oleh faras, dan seterusnya. Kemudian begitu juga arodi. Arodi itu ada yang bisa dimiliki oleh banyak hakikat. Bisa dimiliki oleh banyak hakikat. Contohnya adalah berjalan. Mashinnya enggak, masyi. Jadi manusia berjalan, asad juga berjalan, dan seterusnya. Berarti oleh banyak hakikat. Ada yang tidak bisa dimiliki oleh banyak hakikat dan terkhusus untuk satu hakikat saja. Apa itu? Yaitu dohik. Nah, yang pertama namanya adalah am, yang bisa dimiliki oleh banyak hakikat namanya am. Arad am, maksudnya aradun am. Kemudian yang ini namanya adalah arad khas atau khosoh. Kan sudah 4 jenis, fasal, dzati. Arad am sama khosoh itu adalah arodi. Tinggal 1. Apa itu? Nau. Nah, nau ini tidak masuk. Ya, nau itu bukan bagian daripada esensi. Dan juga tidak keluar daripada esensi. Kenapa? Karena nau itu tamamul mahiyah. Jadi esensi secara keseluruhan namanya adalah nau. Kalau bagian berarti kan satu persatu. Hayawan, natik, fasal. Kalau kita satukan majmu'ul hayawan wan natik, satu kesatuan daripada hayawan dan natik, itu berarti tamamul mahiyah. Mahiyahnya sempurna, esensinya sempurna. Nah, sempurnanya esensi ini namanya adalah nau. Berarti tidak masuk dong, karena kalau masuk jadi bagian. Gitu kan ya? Oh, berarti laisa dakhilan. Oh, dia tidak masuk. Gitu. Udah, berarti namanya adalah nau. Apakah kalau tidak masuk berarti keluar? Enggak juga. Tidak keluar juga. Kenapa? Karena tidak mungkin gitu. Hayawan natik secara keseluruhan keluar daripada hayawan natik. Gimana? Hayawan natik keluar dari hayawan natik? Kan nggak mungkin. Nah, maka tamamul mahiyah tidak mungkin keluar dari kharijun anil mahiyah. Tidak mungkin keluar dari mahiyah. Gitu. Maka nau ini tidak keluar, tidak masuk. Oh, laisa dakhilan wa laisa kharijan. Terus dinamai dengan apa oleh para ulama? Atau oleh para manatiqah, oleh orang-orang mantik, dinamai dengan wasitoh. Yang menengah-nengahi. Karena dia laisa dakhil wa laisa kharij. Namanya tamamul mahiyah. Nah, istilahnya adalah nau. Berarti sudah lengkap. Jenis, fasal, nau, kemudian arad am, kemudian khosoh. Nah, itu sedikit pengulangan kawan-kawan. Kemudian setelah itu kita akan berbicara tentang faslun fil mu'arrifat. Tentang ta'rif, definisi sesuatu. Nah, mungkin kawan-kawan perlu dengarkan dulu sebelum saya masuk ke sini. Jadi begini, definisi sesuatu atau saat kita ingin menjelaskan esensi daripada sesuatu, gitu. Itu caranya bagaimana sih? Kita ingin menjelaskan esensi dari kayu, esensi dari air, gitu, esensi dari api, esensi dari manusia, esensi dari sapi, esensi, gitu. Gimana caranya, gitu kan? Atau yang kawan-kawan kenal adalah definisi daripada sesuatu itu bagaimana caranya definisi itu. Maka kemudian ulama menyediakan beberapa hal. Gitu. Yang pertama, ada definisi itu yang berbentuk atau ada definisi yang isi definisinya itu adalah sesuatu yang esensial tadi, ya, sesuatu yang esensial tadi. Berarti zatiyat, ya enggak? Zatiyat berarti.
Berarti ada definisi yang isinya, kontennya itu adalah dzatiyatus syai'. Ada yang dzatiyatus syai'. Nah, kalau ada sesuatu, kalau ada sesuatu kemudian didefinisikan dan definisinya atau definisi sesuatu ini isinya, kontennya adalah dzatiyatus syai', sesuatu yang esensial, murni esensial, dzatiyatun sirfah, murni esensial, murni. Berarti tidak ada campurannya. Ya, murni dzati, tidak ada campuran apanya berarti? Tidak ada campuran arodinya, paham ya? Tidak ada campuran arodi. Berarti murni dzati. Maka namanya adalah ta'rif bil had. Gimana kan namanya? Mendefinisikan sesuatu dengan had. Haddun, haddun, haddun. Hadun. Had, dal, haddun. Maka dinamai dengan ta'rif bil had. At-ta'rifu bil haddi. Maka kemudian apa ta'rif bil had? Ta'rif bil had adalah itu ta'rifun bidzatiyati syai'. Sirfah, murni dzatiyat, tidak ada campurannya. Kemudian setelah itu bagaimana kalau bukan dzatiyatu syai'? Kan pilihannya dua tadi ya kan? Pilihannya dua. Bisa jadi dengan apa tadi? Dzati, bisa jadi arodi. Karena jangan lupa kawan-kawan gitu, bahwasanya isi daripada definisi itu kuliat khamsah dan tidak ada yang lain. Gitu. Jadi isinya, konten daripada definisi itu adalah kuliat khamsah itu. Gitu. Bisa jadi salah satunya. Pokoknya tidak keluar dari kuliat khamsah, tidak keluar ya. Ingat, tidak keluar dari kuliat khamsah. Tapi apakah semua yang 5 itu pasti masuk definisi sesuatu? Enggak, belum tentu. Tapi tidak mungkin keluar dari 5 itu. Gitu. Saya berikan contoh yang had tadi. Apa manusia itu? Mahwal insan. Apa insan itu? Hayawanun natiq. Nah, hayawan itu jenis. Kemudian natik itu fasal. Karena tadi kan ya, kenapa hayawan itu jenis? Karena dia yang pertama. Kenapa alasannya kok hayawan itu jenis? Bisa Karena dia dimiliki oleh beberapa. dakhilun. Iya. Ya, masuk kepada esensi sesuatu kemudian bisa dimiliki oleh banyak hakikat. Kemudian natik itu fasal. Kenapa? Karena dia dakhilun, kemudian mukhtassun gitu bil mahiyah. Khusus untuk satu mahiyah saja atau khusus untuk satu hakikat saja. Maka sampai di sini kawan-kawan gitu. Sampai di sini berarti isi daripada ta'rif insan itu semuanya berarti dzatiyat. Dzatiyat. Nah, sekarang gitu. Yang ta'rif bil had ini dibagi menjadi dua. Ta'rif bil had ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagian yang pertama gitu. Ya, bagian yang pertama adalah tam, disebut dengan tam. Haddun tamun, sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Gitu. Karena mendefinisikan sesuatu dengan semua esensinya tanpa terkecuali. Jadi, bijami'i dzatiyat. Jami' dzatiyat. Mendefinisikan sesuatu dengan semua dzatiyatnya. Maka nanti gitu, isi daripada haddutam itu adalah ingat-ingat rumusnya adalah
Haddut tam itu haddun tam. Kamu tulis di bawahnya. Rumusnya adalah jinsun qarib tambah fasal qarib. Itu rumusnya. Dan tidak ada yang lain. Satu itu rumusnya saja. Contohnya apa? Contohnya tadi. Contohnya insan itu. Mawal insan. Apa manusia itu? Hayawanun natikun. Hayawan ini adalah jinsun qarib. Kemudian natik itu juga jinsun, faslun qarib. Jadi jinsun qarib tambah faslun qarib. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada yang haddun nakis. Ada yang nakis. Nakis berarti tidak tam. Oh, berarti tidak dengan semua zatiatnya. Enggak, tidak semua zatiat. Tapi sebagian zatiatnya saja. Ba'du zatiat. Nanti contohnya kemudian seperti apa kalau sudah ba'du zatiat ini? Ba'du zatiat. Contohnya, ma huwal insan. Apa insan? Jismun natik. Jismun. Bukan hayawan. Tapi jismun natik. Nah, kamu kasih rumus. Rumusnya apa rumusnya? Rumusnya adalah jinsun ba'id tambah plus faslun qarib. Jinsun ba'id plus faslun qarib. Itu rumus pertama. Jadi kita mengatakan hayawanun jismun natik. Jismun natik. Atau fasal saja. Atau fasal saja. Jadi faslun faqat. Fasal saja. Berarti ma wal insan natik. Gitu saja. Itu rumus kedua. Nah, itulah ta'rif had yang nakis. Berarti sekarang had itu punya dua definisi, dua bagian. Yang pertama tam, yang kedua adalah nakis. Kalau tam berarti jami idzatiyat, kemudian yang nakis adalah ba'd idzatiyat. Yang akan datang saya insya Allah saya akan jelaskan apa ba'd idzatiyat, kemudian apa jami idzatiyat itu seperti apa gambarannya. Itu. Seperti apa? Mas Jauhari, ini bisa ini kan apa? Bisa ada tampilan coret-coretnya kan ya? Bisa, bisa. Nanti ya. Bisa, Siap, bisa. tamam. Insya Allah yang akan datang ya, akan datang saya akan Ya. sediakan itu supaya jelas apa yang jami dzatiyat itu seperti apa gitu, yang ba'di dzatiyat seperti apa. Kemudian untuk jinsun qarib dan jinsun ba'id sudah saya jelaskan belum? Jinsun. Eh, pernah, tapi masih sepintas. Kayak spill-spill aja gitu. Oh, siap. Yang akan datang insya Allah saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan syajarah tasjir itu bentuk ya apa pohon-pohon gitu. Kerangka. Ah, Jadi, kerangka dari jauhar, kemudian jism, kemudian itu nami dan seterusnya sampai ke bawah. Tapi kita ini teruskan dulu. Nah, kemudian yang kedua, tadi ada ta'rif bil had. Isinya hmm. adalah jami' dzatiyat. Ya, isinya adalah dzatiyat. Yang penting adalah dzatiyat. Jadi isi daripada had itu adalah dzatiyat. Murni dzatiyat. Kemudian apakah semuanya? Kalau semua dzatiyatnya berarti ini masuknya tam. Kalau sebagian saja masuknya adalah nakis. Ba'dud dzatiyat. Untuk tahu sebagian dan semuanya yang akan datang saya jelaskan. Karena harus pakai tasjir. Itu supaya kawan-kawan lebih jelas gitu. Kemudian berikutnya ada definisi sesuatu itu dengan ta'rif, dengan arod, dengan arodi. Kalau tadi dengan zati,
Sekarang dengan arodi. Kalau tadi dengan adzati, sekarang dengan arodi. Nah, ta'rif sesuatu kalau menggunakan arodi, yang penting ada arodinya, jangan lupa. Yang penting ada arodinya. Kalau ada arodinya, berarti dia ta'rif birrosmi. Namanya rosmun. Rosmun, ra, sim, mim, rosmun. Namanya ta'rif birrosmi. Jangan lupa, berarti ta'rif birrosmi ini harus memiliki arod. Harus ada arod yang disebutkan di dalam konten ta'rifnya. Oke. Kemudian setelah itu, contohnya seperti apa? Gitu. Langsung saja saya bagi. Kemudian rosmun ini, ta'rif birrosmi, itu terbagi menjadi dua. Ada tam juga, ada nakis juga. Gitu. Apa yang nakis? Apa yang tam? Yang tam dulu. Apa yang tam? Yang rosem tam. Rosem tam itu rumusnya adalah jinsun qarib tambah arad khas. Jinsun qarib ditambah arad khas. Saya berikan contoh umpamanya mahwal insan. Apa manusia itu? Hayawanun dhahik. Berarti jinsun qarib ditambah khassah atau arad khas. Kemudian yang kedua, ada rosem nakis. Nah, rosem nakis ini berarti rumusnya adalah jinsun ba'id tambah khassah. Itu rumus pertamanya. Jinsun ba'id tambah khassah. Ya, kita katakan umpamanya ma huwal insan jismun dhahik, karena jinsun ba'id tambah khassah. Jismun dhahik. Itu rumus pertama. Rumus kedua untuk nakis berarti khassatun faqat. Jadi khassah saja. Seperti kita mengatakan ma huwal insan dhahik. Nah, itulah kawan-kawan. Kemudian ada pertanyaan, ya kan? Ada pertanyaan. Kenapa gitu? Kenapa ada dua kuli? Ada dua kuliah dari 5 ini yang kepake tadi apa? Jenis, fasal, khosoh. Ya kan? Jenis, fasal, khosoh. Nah, keduanya ini mana? Nau itu sama am. Am. Nah, jangan lupa, nau tidak bisa dijadikan sebagai definisi. Kenapa alasannya tidak bisa dijadikan sebagai definisi? Iya, karena yang dimaksud dengan definisi sesuatu itu adalah juz'un, bagian-bagian. Sesuatu yang masuk. Dan di awal kita katakan tadi kalau nau itu laisa dakhilan fil mahiyah. Maka tidak bisa jadi bagian daripada definisi. Malah aneh. Ma huwal insan, insan, daur. Gak jelas nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, arad am. Gitu. Kenapa arad am? Kenapa arad am tidak masuk? Ya, karena terjadi khilaf antara para ulama mantik. Kemudian pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya arad am itu tidak punya faidah untuk dijadikan sebagai definisi. Tidak punya faidah. Tidak ada faidahnya.
Alasannya kenapa tidak ada faidahnya? Begini. Kenapa kok kita mendefinisikan sesuatu itu apa? Fungsinya mendefinisikan sesuatu. Ya, fungsinya definisi itu apa dulu? Fungsinya definisi itu adalah dua. Fungsinya definisi itu. Yang pertama, fungsi definisi itu dua. Yang pertama adalah ingin mengenal esensi sesuatu, maka kita definisikan. Saat kita ingin mengetahui hakikat sesuatu atau esensi sesuatu, kita mendefinisikan. Berarti fungsi pertama definisi adalah bayanu hakikati syai atau bayanu mahiyati syai untuk menjelaskan esensi sesuatu. Dan untuk menjelaskan esensi sesuatu berarti kita harus menggunakan yang dzati, ya enggak? Menggunakan yang dzati. Gitu. Oh, kemudian arot am bukan dzati, maka tidak ada fungsinya arot am. Jadi gitu. Dah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah tamyizus syai' amma adahu gitu, minal mahiyat. Fungsinya yang kedua adalah tamyizu asyai' untuk membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau dengan mahiyah yang lain. Jadi yang kita inginkan adalah apa? Membedakan antara sesuatu, antara satu mahiyah dengan mahiyah yang lain, dengan esensi yang lain. Tamyiz untuk membedakan. Sekarang arot am itu bisa dimiliki oleh banyak hakikat. Berarti tidak bisa kita membedakan dengan arot am. Kenapa alasannya? Karena kan bisa dimiliki oleh banyak hakikat. Tidak bisa membedakan dengan itu. Nah, maka arot am tidak punya fungsi dua ini. Tidak bisa bayanu mahiyata syai' atau hakikati syai', tidak tamyizu syai' amma adahu atau an syai'in akhar minal mahiyat, dari mahiyat. Jadi seperti itu. Nah, saat tidak punya fungsi itu, maka kemudian itu dimu'attolkan, istilahnya di pending, ditunda. Jadi tidak dijadikan sebagai konten daripada definisi. Itu nggak perlu pakai arot am. Nah, itu pendapat yang kuat. Pendapat yang dhaif mengatakan boleh, tidak apa-apa menggunakan arot am. Tidak apa-apa menggunakan arot am asalkan disanding dengan arot khas. Tidak apa-apa menggunakan arot am. Itu. Yang penting disatukan dengan arot khas. Yang penting disanding dengan arot khas. Umpamanya saya mengatakan ma huwal insan, apa insan itu? Masyi dhahik, yang berjalan kemudian bisa tertawa. Nah, itu tidak apa-apa. Ini pendapat kedua. Nah, saya rasa itu. Nah, itu saja. Kemudian yang terakhir, itu definisi sesuatu menggunakan lafat. Jangan lupa kawan-kawan, gitu, bahwasanya ulama mantik menggunakan definisi itu cuma dengan dua cara ini. Yang pertama adalah dengan had, yang kedua adalah dengan rosem. Tidak ada ketiganya. Kalau ada definisi selain itu miliknya. Kalau tidak ulama lughah, berarti ulama, pokoknya selain ulama mantik. Kalau tidak ulama lughah, berarti ulama usul. Ya, seperti yang dilakukan oleh Imam Ghazali, namanya Imam Ghazali mengiyakan atau mengesahkan adanya ta'rif bil misal. Ma huwal insan Zaid, itu boleh katanya. Ta'rifun bil misal. Gitu. Kemudian ada yang perbolehkan ta'rif bil lafzi, dengan lafaz, dengan mencari apa? Sinonim. Umpamanya, siapa manusia? Ma huwal insan bashar. Itu tidak apa-apa katanya. Cuman ulama mantik menolak ini.
Seandainya pun ada yang mengatakan seperti itu, nanti ta'rif bil misal, ta'rif bil lafzi tadi, itu masuknya kemana itu nanti masuknya? Itu di sebagian penjelasan, laulam akhta, kalau tidak salah itu di syarahnya Mallawi, itu di Hasyiah Sobban lebih tepatnya, itu nanti dikatakan kalau itu sah sebagai ta'rif tapi masuknya nanti atau bisa dicek matlaknya di matlaknya Syekh Zakaria Al-Ansari itu nanti bisa dimasukkan kepada ta'rif birrasmin nakis. Ta'rif birrasmi nakis, ta'rif birrasmin nakis. Berarti masuknya rasm nakis nanti. Mentakrif sesuatu dengan contoh atau mentakrif sesuatu dengan lafaz. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita baca kitabnya. Faslun fil mu'arrifati. Fasal dalam menjelaskan mu'arrifat. Mu'arrifat itu adalah macam-macam daripada ta'rif. Definisi-definisi. Mu'arrif, kita bisa mengatakan mu'arrifun, mu'arrif. Definisi itu bahasa Arabnya bisa mu'arrif, bisa ta'rif, bisa qaul syarih. Al-qaulu syarih. Bisa mu'arrif, bisa ta'rif, bisa qaulun syarihun. Qal mu'arrifun ala thalathatin qusim. Haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim. Mu'arrifun adapun definisi ala thalathatin qusim. Ay kusima ala thalathatin. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama apa? Haddun. Yaitu ada ta'rif bil hadd. Wa rasmiyun. Rasmiyun itu iyanya bukan ya nisbah. Iyanya bukan ya nisbah. Itu ziyadah lil wazni faqat. Itu ditambah supaya wazannya tetap apa? Wazannya itu tidak salah gitulah. Ya, jadi ziyadah, jadi rosmiyun iyanya bukan ya nisbah, bukan rosem dinisbatkan kepada rosem gitu, enggak. Rosmiyun sehingga maknanya rosmiyun bukan rosmi, bukan rosmun. Yang pertama haddun wa rosmiyun ay rosmun, bukan rosmiyun. Bukan syai'un yunsab ala rosmi, enggak, bukan. Bukan sesuatu definisi ta'rif dinisbatkan kepada rosm, enggak. Karena memang namanya sendiri sudah rosmun. Terus iya-nya ya apa? Enggak ada, ziyadah lil wazni faqat. Gitu. Untuk wazan, untuk kepentingan wazan, darurutus syi'r. Walafziyun ulim. Kemudian walafziyun. Nah, yang ini baru ya-nya ya nisbah. Kemudian ta'rifun mansubun ila lafzi. Kemudian ta'rif yang dinisbatkan kepada lafaz, berarti lafzi. Jadi 3 ini. Ulim, ya urif, ya diketahui. Jadi ta'rif itu dibagi menjadi 3 ulim, ya diketahui maksudnya. Ya, ini apa takmilun lil bait. Kemudian ya untuk menyempurnakan bait saja. Nah, kemudian apa had itu? Rumusnya ini langsung rumus. Jangan lupa takrifnya had apa tadi? Ialah tak definisi sesuatu menggunakan zatiyat, sirfah murni zatiyat. Kemudian beliau mengatakan, fal haddu bil jinsi wa faslin waqa'a. Fal haddu waqa'a bil jinsi wa faslin. Gitu. Hasalah maksudnya waqa'a itu. Dan adapun had itu terjadi dengan jenis dan fasal. Nah, jinsun apa di sini yang dimaksud? Jinsun qarib, fasal apa? Faslun qarib. Dari mana kita tahu kalau yang dimaksud dengan jinsun di sini ada jinsun qarib, faslun adalah faslun qarib? Di bait berikutnya. Ya. Gitu. Dari mana kita tahu kalau yang dimaksud dengan had di sini adalah haddut tam? Di bait berikutnya. Di bait berikut
berikutnya. Ini namanya ihtibak di balaghah nanti. Namanya ihtibak. Di badi namanya ihtibak. Kalau kalian belajar balaghah, belajar badi namanya ihtibak. Ya nggak perlu lah. Kita nggak mau jelasin balaghah di sini. Wa faslin waqa'a. Warrasmu. Jangan lupa had apa di sini fal haddu tamu waqa'a ay hasalah bil jinsi al qaribi wa faslin qaribin. Nah, rumusnya kan udah selesai itu haddut tam tadi. Nah, sekarang warrasmu dan adapun rasmun. Rasm apa di sini? Rasmun tam. Warrasmu ay warrasmu tam. Bil jinsi ay hasala bil jinsi al-qaribi, jinsun qarib maksudnya. Wa khasatin. Wa khasatin. Khasa maksudnya arad khas. Ya, kalau kamu bilang khasah tidak perlu mengatakan arad. Kalau kalian bilang khasah bukan aradun khasah, salah berarti. Ya, kalau sudah mengatakan khasah tidak perlu kata arad karena taknya itu lil ismi. Taknya itu intiqal minal wasfiyah ilal ismiyah. Tak itu tak muntakilah. Tak itu berfungsi untuk memindahkan sifat kepada nama. Khosotin. Jadi khosoh. Namanya ini apa? Khosoh. Kalau tidak mau dikasih tak, khos saja. Berarti sertakan arad. Aradun khos. Gitu. Atau khosoh. Kalau arad khosoh, salah. Aradun khosoh, salah. Kemudian ma'a, maksudnya bil jinsi wa khosatin ma'a. Ya, secara bersamaan gitu maksudnya. Ma'an. Kemudian wana kisul haddi. Nah, ya kan, kalau tadi hadun tam. Dari mana kita tahu kalau itu hadut tam? Karena beliau setelah itu di bait berikutnya mengatakan wana kisul haddi ay wal haddun nakis. Idhafatus sifah ilal mausuf. Mengidhafahkan sifat terhadap mausufnya. Karena kan harusnya wal haddun nakis. Apa itu bifaslin? Yaitu dengan fasal apa? Fasal qarib. Gitu. Fakot, bifaslin fakot di sini. Au ma'ah jinsin ba'idin. Atau ini rumus pertama bifaslin fakot. Jadi haddun nakis itu bisa dengan fasal saja. Au ma'ah atau fasal saja ma'ah beserta jinsin ba'idin, beserta jenis ba'id. Apa maksudnya jinsun ba'id? Lah qarib. Ya, kalau ba'id berarti enggak qarib gitu, tidak qarib. Berarti la qarib itu bayan liqaulihi ba'id, untuk menjelaskan perkataannya ba'id. Waqa'a ay hasalah. Berarti rumus daripada haddun nakis ada dua, ya enggak? Bisa jadi dengan fasal saja atau bisa jadi dengan jinsun ba'id plus fasal qarib. Nah. Kemudian wanakisur rasmi. Kemudian rasmun nakis, ya sama dengan tadi di atas, itu adalah sifat yang diidhofahkan kepada mausuf. Maknanya adalah berarti warrasmun nakisuh. Bi khassatin faqat, dengan khassah saja. Au ma'a jinsin ab'adin, atau au khassah ma'a jinsin ab'adin. Maksudnya ab'ad itu sama dengan ba'id. Al-muradu bil ab'ad, meskipun di sana ada sifat tafdil gitu, ab'ad, tapi yang diinginkan adalah ba'id. Qadir tabat gitu. Qadir tabat ya terhubung maksudnya. Berarti bi khassatin faqat au khassatin qadir tabata ma'a jinsin ab'adin gitu maksudnya ya. Bi khassatin faqat au khassatin ma'a jinsin qadir maaf. Jadi gini maknanya. Singkatnya gini. Wa nakisur rasmi bi khassatin faqat. Oke. Au gitu. Khassatin
qadir tabatoh ma'a jinsin ab'ad. Atau khosoh yang digabungkan, atau yang disatukan, atau yang diikat. Au khosotin qadir tabatoh ma'a jinsin. Atau khosoh qadir tabatoh, ya, yang terikat ma'a jinsin ab'adin, dengan jenis ba'id. Ingat, ab'ad di sana tidak ada fungsinya. Jadi tafdil di situ tidak ada fungsinya. Siwat tafdil tidak ada fungsinya. Jadi ba'idin maksudnya. Wa ma bilafdhin ladaihim syuhira. Nah, ya ini sudah ta'rif bil lafzi. Wa ma bilafdhin ay wa ta'rifu bil lafzi. Ya, dengan menggunakan lafaz, ya enggak? Syuhira ladaihim, masyhur di antara mereka, di antara para ulama, maksudnya masyhur. Jadi ada ta'rif sesuatu dengan lafaz. Jadi mendefinisikan sesuatu dengan lafaz. Jadi lafaz apa yang dimaksud di sini? Lafaz muradif. Nah, ini apa itu yang dimaksud dengan ta'rif bil lafzi? Tabdilu lafzin, mengganti sebuah lafaz. Biradifin, maksudnya radif di sini adalah bimuradif. Bimuradif, bukan radif, bukan. Bukan itu yang diinginkan. Meskipun bahasanya radif, tapi al-muradu bihi muradif. Itu. Tidak ada fungsi mubalaghah di sana. Tabdi muradifin ashhara. Yang pertama, gitu. Dia lafadznya harus muradif. Kemudian yang kedua, lafadz muradif itu harus lebih masyhur daripada lafadz yang sebelumnya. Gitu. Jadi tidak mungkin kita mengatakan umpamanya ma huwa al-asad. Apa asad itu? Kemudian kamu bilang Ghodonfar. Nggak bisa. Kenapa alasannya? Karena gitu, asad lebih masyhur daripada Ghodonfar. Gitu. Maka tidak boleh ini. Kenapa alasannya? Karena Ghodonfar tidak lebih masyhur daripada Asad. Kamu harus menggunakan definisi. Kalau definisinya adalah definisi bil lafzi, maka yang dijadikan definisi harus lebih masyhur daripada yang didefinisikan. Gitu. Jadi mu'arrif harus lebih masyhur daripada mu'arraf. Gitu ya. Makanya beliau mengatakan tabdilu lafzin, mengganti sebuah lafaz bimuradifin. Lafaz ini punya sifat apa? Gitu. Lafaz penggantinya ini punya sifat apa? Bimuradifin. Yang pertama muradif, lafaz muradif. Yang kedua asyhara, dia lebih masyhur daripada lafaz yang sebelumnya, yaitu lafaz yang dimu'arraf. Itu. Makanya contohnya seperti ini apa contohnya? Contohnya adalah ma huwal ghadonfar. Apakah ghadonfar itu? Al-asaduh, yaitu asad. Nah, kita tahu kalau asad itu adalah muradif daripada ghadonfar, kemudian asad lebih masyhur, lafaz asad lebih masyhur daripada lafaz ghadonfar. Baik, udah. Insya Allah yang akan datang kita akan ke wasyartu kullin ayyura muttarida, itu adalah syarat-syarat diterimanya definisi. Bagaimanakah definisi yang sahih dan bagaimana yang tidak sahih atau yang batil. Ya, itu saja kawan-kawan. Saya rasa insya Allah yang akan datang kita akan menyelesaikan tasawur. Itu ya. Bagian pertama kita akan selesaikan yang akan datang. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم صل أفضل الصلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Ya, sekian kawan-kawan. Terima kasih banyak. Sama ada mustaqim ini. Kang, awakmu sih panggung